Tuanku Ahmad Salim dari Gujarat berlagu di Selat Berhalo. Kemudian Ahmad Salim mendirikan pimpinan Belanda yang dipimpinnya berdasarkan ajaran Islam. Beliau bergelar Datuk Paduka Berhalo. Istrinya adalah seorang putri Minangkabau yang bernama Putri Selaras Pinangmasa. Kakanda. Ada apa gerangan Adinda? Kenapa banyak terlihat murung? Aku hanya sedikit khawatir. Aku ingin menemui anak kita. Baiklah, aku akan memanggil anak kita. Anakku, silakan masuk. Wahai anakku orang kaya hitam, akan sempurnalah keluarga ini jika kau menjadi datuk. Segeralah mencari penamping hidupmu dan segeralah beri aku keturunan. Aku tidak mau menikah, ya. Memperbesar dan memperluas kerajaan ini lebih penting daripada aku mencari penamping hidup dan membawa keturunan. Wahai anakku orang kayu hitam, janganlah begitu. Memang memperluas kerajaan ayah andamu sangatlah penting, tetapi mencari pendamping hidup juga penting anakku. Ya baiklah ibunda, tapi mencari pendamping tak semudah dan tak segampang itu. Baiklah ibunda mengerti. Wahai ayahanda, apakah kerajaan kita akan terus dibawa kerajaan Mataram? Wahai anakku, sebenarnya ayah juga tidak ingin terus begini. Tapi semua kekuasaan ada di kerajaan Mataram. Jika kita tidak membayar upeti, mereka akan seenaknya terhadap rakyat kita. Jangan khawatir ayah, aku akan melakukan kerajaan itu dengan tanganku sendiri. Baiklah anakku, aku serahkan semuanya kepadamu. Semoga kamu berhasil. Doaku menyertaimu. Orang kayu hitam berhasil menggagalkan pengiriman upeti untuk kerajaan Mataram dengan kesaktiannya. Tanpa sepengetahuannya, orang kayu hitam mengendap-endap masuk ke dalam istananya dan mendengar pembicaraan Raja Mataram dengan Patih, yang akan melawannya dengan keris sakti yang bernama Keris Seginjai. Ampun Baginda Raja, begini, ada seseorang yang telah menggagalkan pengiriman upeti di kerajaan Sirangkayu Pinyai. Apa? Mengapa kalian bodoh sekali? Mengapa pertahanan kita bisa jebol? Begini Raja, orang itu sangat sakti, dia adalah orang kayu hitam, dia adalah anak dari Datuk Berhalo. Baiklah, cepat ambilkan keris aku di museum. Cepat! Apa-apaan ini? Siapa kau masuk ke istanaku tanpa izin? Akulah sang orang kaya hitam. Oh, jadi kau orang kayu hitam itu? Ya, aku sudah muak kerajaanku ditindas oleh kerajaan licik seperti. Baiklah, kalau itu maumu, langkahi dulu mayatku. Lalu terjadilah perkelahian di antara mereka. Tak lama kemudian peperangan itu dimenangkan oleh orang kayu hitam. Raja Mataram terbunuh oleh kerisnya sendiri lewat tangan orang kayu hitam, dan keris itu kini menjadi milik sepenuhnya orang kayu hitam. Di perjalanannya ia berhenti di sebuah kampung. Ia menemukan sebuah selendang yang panjang dan harum, menandakan pemiliknya adalah seorang wanita yang cantik jelita. Orang kayu hitam bermaksud ingin mencari tahu siapa pemilik selendang tersebut dan akan menjadikannya sebagai istri. Selendang ini sangat harum. Siapakah gerangan yang memiliki selendang ini? Pujaan hatiku. Permisi. Ya. Apakah kalian mengenal siapakah gerangan yang memiliki selendang panjang dan harum ini? Maaf, Anda siapa? Kenapa wajah Anda sangat tidak asing? Saya hanya singgah sebentar di sini dan saya menemukan selendang ini tergeletak di sana. Itu selendang ratu kami, namanya Ratu Mayang Mangurai. Iya, dia adalah ratu yang bijaksana dan sangat adil. Bolehkah saya diantarkan kepada yang punya selendang ini? Boleh? Ayo, Mari. Terima kasih. Ada perlu apa kalian di sini? Maaf, Ratu telah mengganggu waktu Anda. Saya ingin membawakan orang yang telah mencari Anda. Siapa itu? Dia orang kayu hitam. Dia yang telah menemukan selendang Anda. Temui dia sekarang dengan saya. Baik, Ratu. Wahai Ratu, dialah orang kayu hitam itu. Baiklah, terima kasih. Sama-sama, Ratu. Akhirnya aku menemukanmu, wahai ratu yang cantik jelita. Aku sudah lama mencari pendamping hidup dan aku menemukan selendang lembut dan halus ini. Wahai Ratu Mayang Mangurai, maukah kau menikah denganku? Wahai orang kayu hitam, tidak semudah itu aku menerima pinangan darimu. Aku mempunyai syarat. Pergilah ke Pulau Jawa dan carikan aku bunga mangurai dari pulau itu. Baik, aku akan pergi mencari bunga itu untukmu. Orang kayu hitam pun pergi mencari bunga yang dimaksud oleh sang Ratu Mayang Mangurai. Dengan berbagai rintangan, akhirnya ia pun mendapatkannya dan pergi menemui Ratu Mayang Mangurai. Wahai Ratu Mayang Mangurai, persembahkan ini untukmu. Ternyata kau berhasil, wahai orang kayu hitam. Sesuai janjiku, aku akan menikah denganmu.
Orang kayu hitam pun menikah dengan Ratu Mayang Mangurai. Orang kayu hitam membawa istrinya itu menemui ayahanda dan ibundanya. Sesampainya di sana, Wahai ayahanda dan ibunda, kuperkenalkan Mayang Mangurai. Ialah istriku. Akhirnya apa yang ibunda doakan dan ibunda inginkan terkabulkan. Selamat berbahagia anakku orang kayu hitam. Wahai anakku orang kayu hitam, kau sekarang sudah menjadi datuk. Akan kuberi kau hadiah, sebuah perahu dan 2 ekor angsa. Baik, terima kasih ayahanda. Wahai anakku orang kayu hitam, kau sudah lebih bahagia sekarang. Kau sudah menemukan pendamping hidupmu. Akan kuberi kau sebuah sampan dan 2 ekor angsa. Berlayarlah ke wilayah Matahari. Dan apabila 2 ekor angsa tersebut terhenti di suatu wilayah, disitulah kau akan tinggal. Wahai anakku orang kayu hitam. Baik ayahanda, aku dan istriku akan pergi berlayar sekarang. setelah menyusuri sungai Batanghari, kedua angsa tersebut berhenti dan menginap. Maka disitulah sepasang pengantin itu hidup dan beranak pinak. Orang kayu hitam melihat di sekitar sungai Batanghari itu banyak sekali ditumbuhin pohon pinang. Oleh karena itu, orang kayu hitam menamai daerah itu dengan nama Jambi. Dalam bahasa Jawa, Pinang disebut Jambi. Orang kayu hitam mendirikan kerajaan yang secara turun-temurun di kerajaan Jambi dikuasai oleh anak-anak orang kayu hitam. Seluruh rakyat dalam kepemimpinannya hidup bahagia.